seolah-olah yang dilakukan oleh rakyat yang kemarin yang ini semuanya. Oh iya Pak Surya. Terima kasih Pak Surya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nabi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan mudah-mudahan puasa hari ini lancar ya, lancar insya Allah, lancar berkah manfaat, amin. Oke guys, tadi malam pengumuman KPU udah ya, tetap KPU ya seperti yang dikatakan Kodari ya, itu 58% Prabowo ya, dan alhamdulillah ya. Itu yang kita meyakini itu sebagai kecurangan, tapi ya itu yang terjadi ya kan. Nah, cuman ada satu nih, Pak Surya Paloh. Nah, ini yang gue curigai dari awal. Gue was-was banget sama beliau ini emang. Nasdem terima hasil pemilu 2024, ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 Surya Paloh. Gue secara khusus mengucapkan terima kasih buat Pak Surya Paloh yang telah mengajari gue khususnya ya, dan mungkin sebagian bagi rakyat Indonesia, bahwasanya politik pragmatis ini memang busuk gitu ya. Jadi dari mulai awal, dari sebelum pemilu, yang berjuang demi partainya dia, yang mendukungnya dia, bahkan tadi malam itu nungguin di KPU malam sebelumnya, dan ada beberapa aksi yang melihat kecurangan-kecurangan yang ya diperjuangkan ya, memperjuangkan. Tapi ternyata Surya Palohnya begini, keren Surya Paloh keren. Terima kasih Pak Surya sudah mengajari kita tentang busuknya politik pragmatis ya. Jadi mungkin ini salah satu pertemuannya dia sama Jokowi kemarin ya, mungkin ini. Ya, jadi ya inilah guys. Jadi buat gue sekarang bullshit semua dah. Ya buat gue bullshit semua udahlah. Ya rakyat dibenturin, rakyat ketemu sama aparat, rakyat ada yang korban kemarin ya kan. Ya boleh dibilang korban ya, sampai luka ya kan. Ya begini doang gitu. Ya cuman begini doang gitu. Ini mau bilang kecewa, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak Surya makasih. Ya bener kata Habib Rizik kalau gua bilang ini, siapin tiker, kasih kopi.
siapin gelar tikar, siapin kopi, kita tonton dah. Ya kita tonton aja. Nih sebagian pernyataannya dia nih, kita dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Menerima. Jadi yang seolah-olah yang dilakukan oleh rakyat yang kemarin, yang ini semuanya. Oh iya Pak Surya. Terima kasih Pak Surya. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Ya, oke, kita kasih aplaus Pak Surya Paloh. Dan alhamdulillah dengan pernyataannya Surya Paloh ini mengajari kita semuanya. Ya. Sisakan 95% mungkin ya. Gue kemarin ya, gue akui lah bahwasanya gue sempat percaya gitu. Gue sempat percaya. Tapi ya akhirnya ya begini gitu. Kita lihat sama-sama apa komentar netizen di sini. Oke? Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingan ini Bang Tijabar ya. Kita lihat komentar netizen di sini. Haha, kok gitu ya? Sakit perut masuk angin. Kondor, burut. Iya, turun berok dong. Iya, politik itu dinamis. Malam ini menerima dan memberikan ucapan selamat. Besok mungkin lusa lain lagi statementnya, jadi liarnya. Ya ini pelajaran gitu guys, pelajaran. Dan ini tidak membuat kita berhenti berjuang ya. Karena buat gue pribadi, perjuangan itu bukan tentang menang atau kalah. Kalau buat gue, perjuangan itu adalah bagaimana kita istiqomah bersama kebenaran sampai ajal. Itu perjuangan. Jadi Surya Paloh benar-benar udah mengajari kita nih. Ya beginilah politikus kita guys. Ya, sudah kuduga. Partai Nasdem menyatakan telah menerima hasil pemilu 2024. Tuh lo lihat. Ya. Kita nggak tahu nanti. Udahlah, jalanin aja. Udah kuduga gandeng Anies untuk selamatkan suara partai saja ya. Nah itu. Ya jadi ya itulah guys, ada yang Kita lihat komentar orang di sini. Betul. Partai berduit yang nggak punya kader. Lihat hasil pileg, boleh dibilang partai kader adalah Golkar, PDIP, PKB, dan PKS. Gerindra sebagai pengusung paslon yang dimenangkan nggak kena kotel efek, mengherankan. Ya itu. Ya memang pemilu ini serba heran. Gue yakin Anies melihat pertanyaan ini teriris hatinya. Wallahu a'lam. No, suara Nasdem udah cukup kalau cuma buat lolos ke parlemen. Ini strategi Jokowi biar PDIP dengan Ganjar nggak menang lagi. Maka dibuatlah 3 calon. Dan sengaja Nasdem serta PKB daftar duluan ke KPU untuk Anies Imin. Kalau cuma 2 calon, Ganjar head to head sama Prabowo, susah menangnya. Bisa masuk akal ya. Dan rakyat yang ketipu lagi. Ya setuju. Setuju. Kita lihat komentar lainnya guys. Biarin aja, kita tetap di garis perubahan. Kalau gue mah perjuangan, gue bukan lagi tentang siapa yang menang, enggak. Gue tetap istiqomah, itu aja. Buat gue perjuangan sekali lagi itu tentang istiqomah bersama kebenaran yang gue yakini sampai ajal, itu aja. Ayam sayur juga ternyata memang PKS lah satu-satunya yang masih dipegang omongannya, enggak juga. Gue kemarin sempat kecewa sama PKS beberapa kali ya, termasuk tentang acara tanggal 19 kemarin. Din Samsudin ngundang, malamnya ada kejadian, ada rekan-rekan kita yang ditangkap, diamankan. Itu ternyata Din Samsudin juga nggak ada kayak mau berusaha atau apa, nggak kelihatan gitu ya, atau mungkin gue belum tahu. Jadi cumalah. Fangke
kena prank yang menyedihkan. Nggak guna lagi hak angket dan MK, percuma, hanya people power solusinya. Dan people power pun nggak ada kayaknya. Politisi emang tak ada yang layak dipercaya. Dah lah, kapok gue ikutan pemilu. Mau jadi apa negara ini bodo amat. Yang penting usaha gue tetap lancar bersetan dengan yang lain. Tuh. Ini hasil diundang si Togok. Sekali layar terkembang surut kita berpantang. Berak sekebon, strategi amankan suara ternyata. Nah tuh. Iyalah. Dari kan gue udah bilang. Ya, tapi ya gue juga jujur gue termasuk korban ya. Tapi nggak apa-apa. Kita boleh ditipu tapi jangan pernah jadi penipu sayang. Kita boleh dibohongi tapi jangan pernah jadi pembohong. Tidak bijak Nasdem mengucapkan selamat pada Prabowo. Ada apa? Ada apa? Dari awal sudah menduga Nasdem dipasang untuk jebak pemilih Anies. Bahkan bukan hanya Nasdem. Nanti dibuka wajah PDI dan PKB yang pura-pura dukung angket. Aduh, nah tuh. Bangke juga ini Pak SP. Mengusung Pak Anies cuma numpang tenar aja. Lihat aja nanti pemilu mendatang pasti dapat karmanya. Rakyat nggak bakalan percaya lagi sama kuar-kuarnya Pak SP. Cukup jadikan pelajaran aja. Wah enggak lah, rakyat Indonesia ini asik dibohongi kayaknya. Ya rakyat Indonesia ini asik dibohongi kayaknya. Jangan-jangan ya sudahlah, biar angin yang menyampaikan. Dikira macan mungkin ini. Nyatanya enggak. Kalau mau restorasi itu jangan setengah-setengah. Ini masih ada jalan untuk gugatan ke MK, tapi sudah nyatakan menerima sebelum Palu diketok MK. Jadi nggak usah gugat deh, karena udah ngaku kalah terhormat. Iya. Nah, kalah terhormat dengan yang kita sebut kecurangan. Waduh, nggak terhormat sama sekali kalau itu. Nggak laki. Terima kasih atas ucapan SP, tapi sorry aneh nggak pilih caleg dan partai sampean. Iya. Cukur aja brewonya dan pakai lipstik. Udah gue duga mereka mendukung Amin hanya supaya suara pileknya naik. Sejatinya nih partai Jokowi mania banget. Iya. Lembek ternyata. Raungannya berubah meong. Catatan ini untuk 5 tahun ke depan. Iya. Siapa aja? Sulit menjadi orang jujur jika seluruh anggota badannya dari yang haram. Nah itu. Sudah naik suara di legislatif karena Pak Anies, itu pun jadilah hanya sampai di situ ternyata. Iya. Kalau saya jadi Anda Pak, saya sangat malu bicara seperti itu. Walau cuma lulusan D3 dibanding sampean. Iyalah. Dulu aku kira benar Surya ini sebagai kingmaker, ternyata hanya sekedar trik saja mengusung Anies untuk memecah suara PDIP dan koalisinya. Pantas saja setelah pemilu buru-buru lapor Pak D, mission accomplished. Ternyata hanya sekedar pelacur politik saja. Na'udzubillah. Sisakan 95% ketidakpercayaan kepada politisi biar tidak sakit hati. Benar. Oh, ya kita punya hati bang. Tapi ya kita lanjutin lah hidup kita. Tetap perjuangan itu istiqomah bersama kebenaran. Sudah kuduga sejak 1 hari sebelum tanggal 14 Februari. Sudah lain ku tengok Metro TV itu. Metro TV ya. Anjing, waduh jangan dong. Jangan bawa-bawa anjing dong. Kesian anjing gak ikut-ikut. Kok begitu takut atau merasa bodoh si ketua ini? Mana kemarin yang teriak-teriak perubahan? Ngeprank rakyat. Pantas berita di stasiun TV miliknya ngawur semua. Ternyata ini jawabannya. Nah itu. What? Omongan Koni bisa jadi benar. Prabowo tetap jadi kajungnya Jokowi 2 tahun selebihnya Gibran lah yang jadi penguasa baru. Hanya umat Islam lah yang jadi benteng terakhir. Apakah nasib rezim ini seperti Fir'aun yang pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Politik itu penuh sensasi. Ucapan Mr. Surya Paloh menerima hasil pemilu 2024 artinya tidak ada pemilu ulang yang akan menjadi alasan memperpanjang masa jabatan Presiden Oktober 2024. Titik aman pertama pasca pemilu. Bab lanjut misikan habis MK dengan data akurat C1. Masa begitu? Kesalahan kita juga hanya PKS yang setia membela rakyat sejak Jokowi jadi gubernur DKI. Kalau PKS menang mutlak di DPR mungkin berbeda ceritanya. Orang Golkar dan bekas orang Golkar sejak dulu sampai sekarang tidak pernah oposisi. Enggak ngebelain Brewok, cuma media emang biasa potong-potong berita pengen timeline. Oh enggak, ada juga di. Iya. Sudah putus surat nadi perjuangannya.
Sejak awal udah curiga, partainya banyak yang nggak nongol di TV saat debat. Yang penting partai aman, caleg aman, bagus juga triknya. Iyalah. Ya udah guys ya, nanti gue cari video pernyataannya full, gue tampilin di belakang setelah ini. Intinya, alhamdulillah, terima kasih Pak Surya Paloh sudah memberikan kami rakyat pelajaran betapa busuknya politikus pragmatis gitu ya. Karena sebetulnya rakyat ini berjuang benar-benar loh. Ada yang ditahan Pak, ada yang luka-luka Pak, ada yang diinjak-injak aparat memperjuangkan ini. Dan Anda berkata menerima. Terima kasih Pak. Itu aja guys, selamat berpuasa semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wal inayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udahlah guys. Yalah, kita sadar. Ya bodo amat dah. Sekarang nggak mau lagi. Yang penting kita memperjuangkan kebenaran aja. Oke? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang sudah diumumkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Surya Paloh mengungkapkan bahwa Nasdem menerima hasil pemilu baik untuk legislatif maupun presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati, sebenarnya malam sudah cukup larut. Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah. Tapi untuk satu misi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdem ini, kita pikir tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik berkenan dengan telah selesainya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakati bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu yang ke-13 dalam sejarah kehidupan politik kita ini. Tidak kurang dari kalangan aktivis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air, turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerimanya. Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktek berdemokrasi. Namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus-menerus
tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Ketiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta, 20 Maret tahun 2024, Surya Paloh, Ketua Umum. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.